Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septiani dari kelas 5D dengan nomor NIM 205200140. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh Dr. Maidawati Suswandari, Magister Pendidikan. Nah, di sini akan membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas atau bisa disebut sebagai PTK. Nah, penelitian tindakan kelas itu seperti apa? Simak selanjutnya ya. Definisi PTK. Nah, pengertian dari PTK itu seperti apa? Penelitian tindakan kelas atau bisa disebut sebagai PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi penelitian tindakan kelas itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena Bapak atau Ibu guru harus bisa mengimplementasikan tindakan beserta variabel yang sudah dirancang untuk mencapai hasil yang dikehendakinya. Nah, artinya seperti apa? Jadi penelitian semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari saja. Jadi hasil dari Bapak atau Ibu dapatkan melalui PTK ini bisa dipublikasikan melalui jurnal ilmiah dalam konteks pengembangan keprofesian berkelanjutan atau bisa disebut sebagai PKB. Kemudian lanjut, pembahasan kedua adalah karakteristik PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi karakteristik itu ada 4. Yang pertama adalah pengkajian masalah situasional dan kontekstual pada perilaku seseorang atau kelompok orang. Yang kedua adalah ada tindakan. Yang ketiga, penelaah terhadap tindakan. Yang terakhir adalah pengkajian dampak tindakan. Pembahasan ketiga adalah tujuan PTK dan manfaat PTK. Jadi tujuan PTK itu memperbaiki pola mengajar guru. Jadi pola guru dalam mengajar itu diperbaiki agar lebih baik lagi. Yang kedua adalah memperbaiki perilaku peserta didik. Nah, maksudnya adalah peserta didik itu guru memberikan contoh kepada peserta didik agar perilaku dari peserta didik itu dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran. Maksudnya adalah guru memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Praktik pembelajaran di kelas itu lebih leluasa dan lebih nyaman untuk pemahaman peserta didik itu lebih mudah. Yang terakhir adalah mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Kemudian lanjut yang manfaat PTK. Nah, manfaat PTK itu ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengembangkan kinerja profesional guru. Yang ketiga, melatih guru untuk menjadi problem solving andal. Jadi guru maksudnya adalah guru memperoleh banyak permasalahan-permasalahan pembelajaran sehingga dapat mengetahui, mencari solusi dari jawaban masalah yang ada. Guru berlatih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melatih kreativitas guru. Maksudnya itu guru tidak hanya mengajarkan murid peserta didik itu monoton saja, tetapi guru harus melatih kreativitas dalam pembelajaran itu baik bisa menggunakan media pembelajaran ataupun video-video yang dapat memahami peserta didik. Jadi guru diterapkan untuk melatih kreativitas agar pembelajaran itu bisa nyaman dan dapat dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan rasa percaya diri terhadap guru. Jadi
yang kelima itu agar guru dapat menumbuhkan rasa percayanya di hadapan peserta didik ataupun di kalangan-kalangan guru yang lainnya. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Kemudian metode atau alat pengumpulan data, teknik analisis data. Jadi metode PTK atau penelitian tindakan kelas itu adalah metode yang digunakan dalam proses penelitian tindakan kelas. Nah, metodenya ada apa aja? Nah, yang pertama itu adalah dalam bab metode penelitian dituliskan secara jelas dan rinci tentang setting waktu dan lokasi penelitian. Di sini dapat dituliskan identitas sekolah dan kondisi subjek yang diteliti serta kapan dan pada siapa semester berapa penelitian itu dilakukan. Nah, yang kedua itu adalah subjek yang terlibat sebagai peneliti, kolaborator, atau partisipan. Nah, yang ketiga adalah alat-alat dan teknik pengumpulan data. Yang keempat, rencana tindakan. Nah, rencana tindakan itu adalah langkah yang ditempuh dalam upaya menyelesaikan masalah penelitian. Dalam bagian ini juga dapat dijelaskan pula berapa siklus penelitian tindakan akan dilakukan serta bagaimana mengimplementasikannya dalam setiap langkah dari masing-masing siklus tersebut. Nah, yang kelima itu adalah jenis dan sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data. Yang keenam, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Yang terakhir adalah kriteria indikator evaluasi dan refleksi. Kemudian pelaporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian itu adalah dokumen ataupun bukti bahwa suatu penelitian itu telah dilakukan. Jadi laporan itu sangat berguna untuk bahan acuan penelitian lanjutan ataupun sebagai pedoman bagi pelaksanaan atau implementasi tindakan kelas oleh guru yang relevan. Nah, laporan hasil penelitian itu pada prinsipnya adalah kelanjutan dari proposal. Sebagian besar isi laporan hasil penelitian itu adalah sama dengan proposal, hanya ditambahkan abstrak hasil penelitian dan kesimpulan serta saran. Nah, pada laporan hasil PTK ini sering terjadi pengadaptasian sehingga memungkinkan ada perubahan sistematikanya. Nah, sistematika dari laporan hasil penelitian itu yang pertama adalah bagian awal. Nah, bagian awal itu terdiri dari apa aja? Dari bagian awal itu terdiri dari sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel maupun lampiran. Itu bagian awal. Kemudian yang kedua itu adalah bagian inti. Nah, bagian inti itu terdiri dari beberapa bab. Nah, dari bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 itu ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka, landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. Nah, di bab 3 itu ada metode penelitian, pengaturan dan karakteristik subjek penelitian dan variabel penelitian, prosedur penelitian, data dan cara pengumpulannya, serta indikator kinerja dan analisis terhadap data. Nah, di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan tindakan, hasil analisis data dan pembahasan. Nah, kemudian di bab terakhir atau bab 5 itu ada simpulan dan saran, penutup daftar pustaka, lampiran jika tercantum. Itu adalah pelaporan hasil penelitian. Nah, kemudian pembahasan PTK. Nah, pembahasan PTK. Penelitian tindakan kelas itu adalah suatu kejadian dalam bentuk penelitian yang bersifat reflektif. Jadi, tindakan yang dilakukan dalam penelitian itu dapat didasarkan pada keseharian siswa yang kemudian diberikan perlakuan tertentu sehingga didapatkan hasil yang diharapkan akan lebih baik dari sebelumnya. Jadi menurut para ahli, Bapak Supardi tahun 2006, bahwa penelitian tindakan kelas itu merupakan penelitian yang mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru
dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa. Jadi maksudnya dari Bapak Supardi ini adalah PT, PTK itu adalah penelitian yang mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesional guru dalam mengajar dalam mengajar yang kita lihat itu adalah kita lebih condong pada kondisi siswanya gitu. Kemudian terdapat beberapa makna yang dapat diambil dari pelaksanaan PTK. Nah, di antaranya apa? Yang pertama adalah hasil penelitian itu tindakan dipakai sendiri oleh penelitiannya. Jadi peneliti meneliti tindakan di kelas, kemudian hasilnya itu dipakai sendiri oleh penelitinya sendiri. Yang kedua adalah penelitiannya terjadi di dalam situasi nyata yang permasalahannya perlu dipecahkan sesegera mungkin dan hasilnya dapat diterapkan atau dipraktikkan sesegera mungkin juga. Nah, PTK bukan hanya sekedar mengajar saja, melainkan juga mempunyai makna sadar dan kritis terhadap mengajar dan menggunakan kesadaran dirinya untuk siap adanya perubahan dan perbaikan pada proses pembelajarannya. Nah, PTK itu mendorong guru bertindak dan berpikir kritis dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, kemudian contoh judul PTK-nya seperti apa? Nah, contoh judul PTK-nya itu adalah yang pertama, peningkatan hasil belajar materi berbagai kelompok sosial dalam masyarakat melalui media gambar siswa kelas 5 SD negeri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menentukan latar cerpen dengan model pembelajaran tipe START siswa kelas 6 SD negeri. Yang ketiga, upaya meningkatkan hasil belajar materi kasih sayang dalam keluarga melalui pembelajaran kooperatif tipe 3T siswa kelas 1 SD negeri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran PKN melalui pembelajaran berbasis portofolio. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.